selawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasul junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau masih basah lidah kita Pak dengan air liur, perbanyaklah baca sholawat ini. Mari kita banyakkan baca sholawat kemanapun kita, dimanapun kita, bacalah sholawat asalkan jangan di WC. Rindu kita dengan Rasul, rindu. Kepingin kita dengan jumpa dengan Rasul, kepingin. Siapa yang tak kepingin jumpa dengan Rasul? Rasul itu ibu orang yang terganteng nomor berapa di dunia ini? Nomor 1 ya. Siapa Ustaz ibu itu? Yang bilang nomor 1. Bapak, jangankan dulu lagi amal ibadah dan perjuangannya, orang yang ganteng luar biasa. Nengoknya tak bekerja pada kita nomor berapa itu Pak? Derek kepala tahu disalahkan. Sebelah kiri ini, kalau tak kau bagi teh manis nih Pak. Aku dah sempat tahu, tak pernah minum teh manis. Aku dah kena sakit ular Pak. Kalau udah kena sakit ular, tak akan beli ular lagi apa? Tinggal potong teh manis. Rasul itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah harus kita rindukan. Maka hubungan kita kepada Rasulullah itu untuk saat ini cuma sholawat. Jangankan dulu bersama beliau masuk ke surga, Rasul itu orang nomor 2 yang paling ganteng. Orang nomor 2 itu. Yang pertama yang paling ganteng itu Nabi Adam. Itu Rasul yang bilang, bukan aku. Ya Rasulullah, adakah lagi selainmu di atas dunia ini yang lebih tampan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Rasulullah, aku Adam. Siapa itu ya Rasulullah? Nabi Babiuna Jaduna Adam. Kalau Nabi Adam itu kata Rasulullah, kalau satu kegantengan itu diberikan Allah, maka separuh kegantengan itu adalah bagi Nabi Adam. Itu Pak. Separuh kegantengan di atas dunia ini itu ditaruh kepada Nabi Adam. Nabi Adam itu tak punya pusat macam kita. Apa namanya? Udal namanya Pak ya. Tegak. Terus ya Rasulullah, Nabi Yusuf, ana wa Yusuf bakal qamari wasyamsi, kata Rasulullah. Saya dengan Nabi Yusuf bagaikan matahari dan bulan, tak bisa. Berarti separuh kegantengan sama Nabi Adam ibu, yang kedua seperempat kegantengan sama Nabi Yusuf, dan ketiga seperempat kegantengan lagi, ketampanan lagi, keindahan lagi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis kegantengan itu. Jadi bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini sisa-sisanya. Makanya ada yang perot, ada yang merot, ada yang apa, sisa-sisa semuanya ini. Imam kita gantengnya ada rasanya, itu masih sisa-sisa. Makanya kalau tak ada yang mau sholat subuh kemari, besok berangkat dengan masjid dua juta dari sana. Aku dulu 4,5 tahun aku kayak abang ini. Nanti panggil adik, 2 kali sekali katanya. 4,5 tahun tinggal di masjid LPB, Lembaga Pendidikan Perkebunan. Kalau malam-malam di terlalunan awal rasa tak ada orang. Kalau suruh jumpa 3 orang ke 10 kali, stuck semua Pak di situ. Kadang-kadang merinding awal karena sering kejadian di situ. Begitu awal takbir banyak pakaiannya salam tak nampak semua. Merindingnya mudah-mudahan jangan dicabut mobilnya orang sini waktu azan subuh. Itu merindingnya berat Pak. Kalau aku itu tak ada, setan yang ada. Ini Nabi ada anaknya selalu tidur kau. Nanti kejar hantu, datang nanti hantu wewe. Dari mana lah konsepnya itu ngajarin aku? Ya Allah ya Tuhan, ini. Makanya anakku kalau dia malam, harus dikejar hantu. Tak ada kata hantu itu katanya. Orang itu katanya. Baik loh, malah bercerita kita ini. Tapi walaupun begitu, lari kita kembali kepada itu, kepada Rasulullah.
Rasul itu Bapak Ibu pernah 3 hari 3 malam dia sujud, ruku, nangis, sujud, ruku, nangis, tak makan dan tak minum dia Bapak. Di salah dia berdoa kepada Allah, di salah dia sujud kepada Allah, menetes terus air mata. Padahal Rasul itu kita ketahui sudah dijamin masuk surga, dosanya tak ada, amalnya luar biasa, tapi masih menangis dia sujud, ruku dan mohon kepada Allah 3 hari 3 malam Bapak, tak makan dan tak minum. Sehingga Abu Bakar Siddiq sahabatnya sekaligus mertuanya datang ke rumah itu. Ya Nabiullah, apa gerangan wahai Nabiullah? Kenapa begini keadaanmu? Apa masalahnya Rasulullah? Kalaulah 2 nyawaku ini kata Abu Bakar, maka 2-2nya kuserahkan kepadamu agar kau bahagia ya Rasulullah. Rasulullah tak menjawab, bangkit, sujud, sholat, ruku dan mohon kepada Allah. Yang kedua hari Umar bin Khattab pun datang memujuk Rasulullah, tak terpujuk juga. Yang ketiga sudah 3 hari Bapak sudah pucat Rasulullah, saking tak makan dan tak minumnya Rasulullah, pucat gemetar badannya ibu. Maka dibujuklah putrinya yaitu Fatimah. Dibujuk Fatimah oleh para Abu Bakar, Utsman, Umar. Dibujuk Fatimah agar menjumpai Rasulullah, menanyakan permasalahan apa yang dihadapi Rasulullah waktu itu. Maka datang Fatimah, ya Abina, wahai ayahanda yang tercinta, apa gerangan ayahanda? Sudah 3 hari 3 malam ayahanda tak makan dan tak minum, sujud dan ruku. Bukankah ayahanda kekasih Allah? Bukankah ayahanda selalu dibanggakan semua sahabat? Bahkan sampai akhir zaman pun nanti ayahanda dibanggakan dan dirindukan oleh semua pengikut ayahanda. Sekarang ayahanda yang tercinta, apa masalah ayahanda? Kami siap mengorbankan semua apa yang kami miliki, nafas pun kami serahkan untuk memperjuangkan dan membela ayahanda. Apa kata Rasulullah? Begitu Rasulullah bangkit dari sujudnya itu, menetes, itu sudah pasang ini tembel, sudah pasang bajunya saking mohon kepada Allah. Wahai putriku Fatimah yang tercinta, kata Rasulullah. Baru jawab Rasulullah ketiga. 3 hari yang lewat datang kemari malaikat Jibril. Apa kabar yang dibawa malaikat Jibril? Kata Fatimah. Apa kata Fatimah? Apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, pertama datang Jibril kemari mengetuk pintu kita mengucapkan salam kepada saya, maka saya jawab waalaikumsalam, dan malaikat Jibril memandangi saya mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, tak membilang kata-kata apa kata Rasulullah. Sampai pertanyaan saya yang ketiga kata Rasulullah, wahai malaikat Jibril, apa kabar dari Allah? Kenapa kau diam wahai sahabatku? Sampaikan kepadaku kabar apa disampaikan kepadaku. Kata Rasulullah, malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, hari ini Allah marah. Hari ini Allah marah, kata malaikat Jibril. Maka Rasul mengatakan, kenapa Allah marah? Hari ini Allah marah, kata malaikat Jibril, dan menghidupkan 7 tingkat api neraka luar biasa menyala-nyalanya hari ini. Kobaran api neraka itu hari ini ditambah oleh Allah gasnya sehingga menumpar apinya keluar dari pintu-pintu neraka yang 7 itu. Malah begitu Rasulullah mendengarnya, mulailah Rasulullah berbakti kepada hidupnya. Wahai Jibril, yang 7 tingkat itu untuk siapalah neraka yang Allah nyalakan itu? Maka malaikat Jibril mengatakan, salah satu tingkat neraka itu ya Rasulullah yang sangat menyala-nyala apinya itu diperuntukkan untuk umatmu, kata Rasulullah. Untuk umatmu itu wahai Rasulullah, kata malaikat Jibril. Mendengar itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mendengar itu Rasulullah langsung balik badan, dan malaikat Jibril mengucapkan salam kepada Rasulullah, langsung berangkat pulang ke langit.
maka Rasulullah masuk ke kamar saking takutnya dia Bapak Ibu, dia ambil dulu langsung sujud mohon kepada Allah, ya Allah tolong matikan api neraka yang satu pintu itu. Tak mau aku satu pun di antara umatku masuk ke dalam api itu, ya Allah. Begitu Rasul menetes air matanya membela kita Bapak Ibu, membela kita, memperjuangkan kita kepada Allah agar api neraka yang satu lubang itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hari 3 malam Rasul Bapak Ibu rukuk sujud menangis mohon kepada Allah agar kita tidak masuk ke dalam api neraka. Begitulah cintanya Rasul kepada kita. Apakah kita tidak merasa kalau Rasul itu kepingin agar kita bersama beliau ke surga? Makanya ini kita bahas Bapak, halal bin halal ini agar kita bisa memperbaiki hablum minallah wa hablum minan nas, mencapai Islam kafah. Itu temanya, masuk secara kafah. Rasulullah berdoa kepada Allah agar kita tidak masuk neraka. Kenapa kita selalu mau neraka itu Bapak? Tak enak neraka itu Pak. Tak ada yang tahan masuk ke neraka itu. Tak ada. Maka kita perjuangkanlah istiqomah kita. Bagaikan kata adik protokol tadi, istiqomah kita membawa Ramadan ke setiap langkah kehidupan kita. Setiap langkah kehidupan kita. Dan kita perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dalam surah An-Nisa dan jangan sekutukan Allah dengan apapun dia. Jangan tuakan Allah, jangan tuakan Allah Pak. Kalau secara tauhidnya mungkin sudah mantap di kita ini, tidak akan menduakan Allah. Tapi secara kenamalan kita hidup sehari itu yang selalu menyimpang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya Ibu, begitu datang azab, kenapa kita perlu lari kerja ketimbang menaikkan ibadah sholat? Itu salah satu contohnya. Itulah hukum Allah yang harusnya kata para orang sufisme, para ulama-ulama kita itu. Begitu ada pengajian, ada spanduknya atau pengumumannya disediakan sarapan pagi, kenapa tak datang juga kita? Karena itu memperbaiki hablum minallah. Apakah ustaznya tak paten? Tergantung hatinya itu Pak. Kalau ustaznya tak paten itu tergantung hati kita. Karena ustaz itu datang dia ceramah ke masjid bukan membicarakan dalam dia tidak, bukan membicarakan anak dia tidak, bukan membicarakan masalah lampu merah dia tidak. Datang dia kemari itu untuk mengajarkan ilmu yang dia dapat. Kalau itu aja yang ilmunya, itu pun tak pernah yang kita amalkan. Itulah ilmunya kita. Setiap pagi subuh pun ceramahnya di situ. Itu hanya yang dibahas Ustaz itu katanya. Padahal itu pun tak diamalkannya. Ini membentuk hati kita ini Pak. Membentuk. Mentang-mentang Ustaz itu hitam jidatnya, bukan karena hitam jidatku Bu. Ya siapa? Jidat ini dan bukan karena sujud Pak. Penyebabnya ada dulu di sini bisul, cari namanya. Yang kecil itu sakit kali. Kubawa juga sujud pelan-pelan. Karena itulah bekasnya. Jatuh aku tersungkur, luka di sini cuma aspal. Inilah bekasnya. Tapi syukur juga merasa peringatan Allah sama aku kan salesnya aku Pak. Sering kesana kemari. Begitu melihat wanita yang cantik, kepingin juga aku. Tapi dibilang orang itu Pak, tengok jidat juga hitam katanya. Oh iya juga lah, alhamdulillah. Dari nasihat lainnya pikirku. Begitu aku mau masuk ke tempat maksiat, jidatku hitam, malu aku ke situ. Syukur juga aku dikasih Allah. Bukan karena soal aku kemari, tidak. Tapi apapun bentuk ustadznya Pak, apapun bentuk ustadznya, usahakanlah datang. Ada keberkahan di situ. Rawdatan min riyadil jannah, kata Syekh Ahmad Ibnu Nawawi. Kalau kita ada majelis itu sudah termasuk taman-taman surga. Kenapa tidak kerja? Kenapa kita di rumah cari neraka kita di rumah?
Aku kadang-kadang marah, ibu pernah malu aja gitu deh. Aku karena ngantuk pun aku nggak ngerti juga. Jadi abdul min Allah, jangan ubah kata Allah. Kalau ada perintah Allah sholat, azan, kejar langsung. Tak sempat aku Ustaz ke masjid. Jangan pun ke masjid tak sempat karena kesibukan, karena masih diatur ada atasan kita. Maka kejar sholat duluan, dimanapun Anda berada. Sering kita dengar Pak, ada seorang TKI di Cina sana dan mempertanyakan dia kepada seorang Ustaz, apakah aku sah sholat di WC katanya. Sholat di WC di kamar mandi. Datang Ustaz ini nyeleneh di kawan ini katanya. Masa pertanyaan seperti itu katanya. Nyeleneh kawan ini, bukan nyeleneh. Kan tak boleh sholat di perusahaan itu, gak boleh. Kawan sholat, apalagi di PHK lagi. Dikejarnya lah sholat, ambilnya tisu, dikembangnya tisu itu di kamar mandi itu, dan disitulah dia sholat. Karena menurut dia haqqun minallah itu yang pertama. Kalau haqqun minallah kita bagus, maka haqqun minan nas kita akan bagus. Makanya as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu pertanyaan dia, boleh Ustaz sholat di WC karena di situ tempat sujud katanya. Maka sholat di kamar mandi bukan di atas wastafel ya, bukan di atas tempat apa itu BAB itu, tapi sholat di kamar mandi itu sah, hukumnya makruh. Tapi jangan bernajis dia di sini. Kalau bernajis kita siap makruh hukumnya dalam fikih Islami wa adillatu kalaman wal qasmi. Itu dia kebiasaan kita ini Pak, selalu menduakan Allah dalam beribadah. Menduakan maksudnya selalu mementingkan kehidupan kita ketimbang sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ditanya semua ini, ibu mau masuk surga? Gak usah jawab, udah tahu itu jawabannya. Bapak mau masuk surga? Mau bersama Nabi lagi masuk ke surga. Tapi selawatnya pun tak seberapa ya Tuhan. Luar biasa memang kita ini manusia ini. Luar biasa. Kalau tak kasih sayang Allah sama kita Pak, habis kita di hadapan Allah. Tengok umat Nabi itu, habis ada Allah. Tengok umat Nabi itu, habis di hadapan Allah. Tapi kita maksiat di medan ini luar biasa banyak. Tapi masih sayang Allah kepada kita. Kenapa kita tidak sambung salam itu kepada Allah? Gak akan lama kita hidup ini Pak, gak akan lama hidup kita ini. Sudahnya kita siap mau dipanggil oleh Allah ini. Dan sekolah kita ada Pak. Ada cakap ibunya, ada lapar tadi. Minumlah dulu biar ibu di sini. Inilah peminum pada ini buatan Prancis ya. Prancis ya jangan. Tapi keluar juga tuh nanti umawam itu. Itu hablum minallah. Aku tanya dulu Bapak, udah siapnya semua puasa Syawal ini? Takut Bapak kiri ya, baik sangka aja. Takut Bapak kiri ya, udah siap ya semua. Ibu? Ya. Tegas Pak. Kenapa Bapak nggak bisa tegas? Padahal sudah dijelaskan Rasulullah, puasa sunat Syawal itu as-sawmi bisana seperti puasa 1 tahun. Puasa kita Ramadan 30 hari disambung dengan puasa 6. Kalau orang kampung nggak puasa 6. Kalau agama bilang puasa sunat Syawal, maka seumpama pahalanya puasa 1 tahun penuh. Kenapa nggak diambil itu Pak? Ustaz siap rupanya hampir. Tinggal seminggu lagi waktunya. Hampir siap. Kenapa kalau Ustaz siap-siap? Banyak kali tamu ke rumah, ada makanan. Tak diajak tamu, dia orang aja terus halal Pak. Maaf, udah dapat amplop, dapat makan lagi enak Pak. Ustaz amplop ini enggak Pak, itu tadi bercanda. Kenapa kita tak ambil itu? Mau kapan lagi mau kita ambil itu Pak?
bisa diambil itu. Makanya kesempatan untuk beramal lupa jangan ditunggu besok. Idza jaa ajaluhu la yastakhir bisa. Kalau udah ajal itu datang, tidak bisa ditawar-tawar. Sebelum ajal itu datang, maka disitulah kita beribadah kepada Allah. Kita kejar sebanyak-banyak. Kita kejar ibu sebanyak-banyak. Karena bekal kita hidup di akhirat itu luar biasa panjangnya hidup akhirat itu dikekalkan oleh Allah. Kalau bekal kita kurang ke sana, maka harap sengsara kepada kita. Kalau kita pikir Bapak, amal kita di atas dunia ini, waktu kita yang kita sia-siakan itu tak sebanding dengan amal kebaikan yang kita kerjakan. Tak sebanding. Coba Bapak lihat contoh ini, contohnya dalam kehidupan kita. Coba Bapak lihat, begitu kita mengantar mayat ke liang lahat, ada enggak mayat begitu masuk ke liang lahat itu tegak, keras? Jangan Bapak pandang yang itu bukan mayat yang minta jawaban. Ada, enggak ada. Begitu dia mati, dilipat tangannya kayak gini, melawan itu. Kalau lama dia mati atau meninggal, begitu dia meninggal, lama kita memperbaikinya takkan bisa dilipat tangannya. Itulah jawabannya kita. Terlambat kita, atau mulutnya menganga, lambat kita menutupnya seperti ini, nggak bisa itu Pak. Tapi coba tes, begitu mau dimasukkan ke liang lahat, ke dalam kubur, mulut yang menganga tadi tutup sendiri, tangan yang tegang tadi bisa dilipat empat dia. Kenapa kayak gitu mayat itu? Kalau salah kita megangnya, bisa dia melempar jatuh itu. Makanya peluk kata orang yang meminum masuk. Peluk dia Pak, peluk dia. Peluk kayak gini katanya. Karena takut kan jatuh sendiri. Kenapa kayak gitu? Takut dia dimasukkan ke situ sehingga lemas lunglai dia. Coba tes. Kalau nanti bapak-bapak meninggal, coba tes. Kalau aku cuma meninggal, coba tes juga. Nggak yakin aku Ustaz, ada nanti tes meninggal. Udah aku kemarin tunjukkan sama bapak. Begitu mau kita gantung-gantung bumi dia kayak gini sebelum kita taruh, berlipat-lipat itu Pak. Makanya kadang-kadang kalau kuburan itu kurang panjang sama dia, begitu dia mau dimasukkan bisa dilipat kayak gini di situ. Kenapa kayak gitu? Pernah kita bertanya kenapa kayak gitu? Saking takutnya si mayat tadi masuk ke liang lahat kubur itu. Tapi dia tak bisa ngomong. Jangankan masukkan aku kemari, tak bisa dia ngomong kayak gitu. Dan nanti kalau aku ngomong dia lepas itu, takut bapak itu. Itu pula contohnya sama kita. Kenapa kita tidak memperbaiki hubungan dengan Allah? Kuburan itu milik Allah, kita milik Allah, yang punya kita semua ini milik Allah. Kenapa kita begitu? Itulah yang dinamakan kita kurang istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa kuat kita merasa kuat kita Pak, itu sebenarnya itu. Merasa kuat kita, merasa hebat, itu sebenarnya maka amrun minallah itu tak tersentuh ke hati kita. Merasa kita itu amal kita itu banyak, itu. Kalau tak merasa amal kita banyak, makanya kita takut itu ibu. Kalau takut kita saking amal kita tetap kita sholat, maka perintah sholat itu tak pernah ada kecuali berpura aja nama kata dia sholat, atau kecuali dia tidak sadarkan diri. Tapi kalau masih normal otaknya takkan bisa tinggalkan sholat. Itulah maknanya. Takut. Gak yakin aku itu Ustaz contoh, kita bikin contoh banyak-banyak. Kadang-kadang kalau buat contoh tak masuk ke otak kita kan begitu. Ada namanya di tempat kami sana Wak Lema, suaminya Sulaiman, istrinya dipanggillah Wak Lema. Wak Lema ini rupanya nyuci pagi-pagi. Habis nyuci pagi-pagi Wak Lema ini terpeleset, keseliulah kaki. Keseliu dikusuklah dia Bapak. Begitu dia dikusuk dimalulah kaki Wak Lema tadi. Kenapa Wak? Kaki Wak putih dimalu sama Bapak. Kenapa Wak dimalu? Keseliu tadi. Begitu dia pergi belanja pagi-pagi, keluar pagi orang Batak dari kandangnya, digonggongnya Wak Lema tadi. Lari dia tukang ganggang, menghindari anjing tadi. Loh Wak Lema katanya sakit.
kepada anjing tadi. Jangan dulu ketawa, maksud aku itu tadi. Kalau memang takut kita kepada Allah, takut kita masuk yang lain, takut kita dibakar api neraka, sesakit apapun problem hidup kita, takkan berani kita meninggalkan sholat ini, takkan berani kita tidak menghatamkan Al-Quran ini, takkan berani kita meninggalkan puasa sunat Syawal itu, takkan berani kita meninggalkan sholat sunat tahajud begitu mulianya mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala wa maha adalah lupa kok dia dengan sakitnya. Kenapa kita lebih takut kepada manusia ketimbang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah kalau ini motivasi kita Bapak, kalau ini motivasi kita ini, apapun yang disuruh oleh Allah, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Amalkan dulu semua amalan sunnah itu, baru suruh anak ini. Amalkan dulu semua amal ibadah yang disuruh Allah itu, selagi kita sanggup, baru suruh anak kita. Jangan kita tak kerjakan, anak kita mengerjakan itu. Ibu pelan-pelan hafal ini ya Bu. Pelan-pelan hafal ini ya Pak. Inilah salah satu hati yang Allah kita Pak. Ini salah satu. Cahaya apa yang dalam kubur? Cahaya baca Quran. Segelap apa kuburan itu? Jangan dijelaskan lagi. Tapi begitu datang Al-Quran ke dalam kubur kita, terang kuburan itu. Begitu semua mau menggigit kita, Quran itu melindungi kita. Ustaz, saya belum tahu. Ada jamaah saya yang di Malaysia 78 tahun. 78 tahun dari mulai hafal Quran, hafal dia umur 83 tahun. Tua dia, tua. Ditanya kenapa ibu semangat kali Ustaz Ahmad tak seperti Ustaz jelaskan sama aku kalau Quran itu pun sahabat untuk emosi dia juga bisa mengangkat kita nanti. Sementara aku sama Rasulullah entah jumpa entah enggak. Tapi kalau sama Al-Quran aku sudah jumpa. Kenapa ini sia-siakan? Amalku belum tentu diterima oleh Allah. Tapi Quran ini ku hafal terus karena Allah. Mudah-mudahan sesuai dengan ilmu yang Ustaz ajarkan, datang dia menolong aku dan menjumpakan aku dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling lagi apa katanya? Ustaz, inilah yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah mengajarkan ini Al-Quran ini. Dan aku merasa begitu aku hafal Quran, aku merasa di hadapan Rasulullah Subhanahu. Baca Quran dia merasa murid Rasul dia Rasulullah. Aku waktu itu netes dan mata pulang aku malu aku begitu malu. Padahal dia koskannya yang aku kesana dipanggilnya malu lagi aku karena aku tak hafal Quran. Tak hafal Quran aku. Makanya kalau ada macam tadi datang langsung ada imamnya, senang kali merasa itu. Kalau aku disuruh imam kadang-kadang ayatku pendek-pendek, pendek-pendek. Belum bisa aku satu rakaat 1 jam itu bukan sholat ayat. Belum bisa karena tak cukup stok ayat. Kalau imam kita itu 2 jam dia sholat tahajud karena cukup stok ya. Amin ya Rabbal. Tapi masih Al-Baqarah tak tadi panjang pun ayat imam tadi sampai ikutnya. Tapi sebagian masjid panjang ayat awal dan bukan Quranis. Apa yang kawan dipikir? Mulai dari sudut sampai ke sudut-sudut. Begitu aku naik marahin kayak ini juga. Sholat aja kok waktunya banyak kali ku pikir. Ku tanya berapa orang sini yang sakit paru ada obatnya ini ku bilang. Ada Ustaz. Tapi banyak kali banyak kali Ustaz. Astagfirullah. Itu berapa jam Pak? Nanti masih nasi kotak kita ya. 1 jam ya. 5 menit. Kalau 45 menit 5 menit lagi kita bahas soal nasi. Iya. Nanti ada yang kurangnya pula kalau dari upload itu. Ada harus Abdurrahman bin Auf. Masuk yang terbaik yang kedua. Abdurrahman bin Auf. Tak kenal itu kan Bu, Bapak Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi.
sahabat Nabi yang paling kaya raya. Tak sebanding dengan kita itu Pak, tak sebanding. Kalau dibandingkan sekarang ini 10 kontainer bawa kunci berangkas, banyak kali ada kamu. Tapi tahajudnya tak tinggal, Tuhannya tak tinggal. Tahajudnya luar biasa, Tuhannya 8 rakaat, 12 rakaat. Itulah orang. Suatu saat dalam kitab hadis Turratun Nasi, satu saat dia nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kata Abdurrahman bin Auf, apakah bisa aku bersamamu masuk ke surga? Bagaimana caranya ya Rasulullah agar aku bisa beriringan denganmu masuk ke surga, ke surganya Allah? Pertanyaan pertama Rasul diam, tak dijawab Rasul. Yang kedua Abdurrahman bin Auf menunduk datang Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana caranya biar aku bisa bersamamu beriringan masuk ke dalam surga ini? Diam Rasulullah. Begitu Rasulullah diam, yang kedua Abdurrahman bin Auf pun bapak sudah mulai dia gemetar, takut dan menangis dia di depan Rasulullah sejadi-jadinya. Karena anggapan dia ini tak pantas dengan Rasulullah masuk ke surga Allah. Maka Rasulullah melihat Abdurrahman bin Auf menangis. Maka Rasulullah mengatakan, ya sahabatku Abdurrahman bin Auf, ada tiga golongan, 3 macam, tiga orang yang masuk surga bersama. Maka ambillah yang 3 ini, amalkanlah, insya Allah masuklah bersama ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu yang pertama Bapak? Apa itu orang yang pertama itu? Kata Rasulullah, orang yang mengasih makan fakir miskin, orang yang membahagiakan fakir miskin, orang yang selalu perhatian dengan fakir miskin. Tidak hanya perhatian saja, tapi dia selalu merangkul fakir miskin itu. Maka orang itu kata Rasulullah, dia akan bersama beriringan denganku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, orang yang tidak mau dengan fakir miskin, tidak mau menyantuni fakir miskin, dia hidup kenyang di rumahnya, tidur dia dengan kenyang, sementara fakir miskin di sekelilingnya ada yang kelaparan, maka tak akan mencium bau surga dia, kata Rasulullah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita berpikir dengan Rasulullah, perhatikan dulu tetangga kita. Ini tidak, kebanyakan kita cakapnya yang pandai Pak. Cakap kita yang pandai. Apa itu cakap yang pandai? Pandai kita cakap. Kasihan kali dengan tetangga yang 2 rumah dari rumah ini. Sering aku tengok berapa isi dia. Cuma itu yang kita pandai. Cuma itu yang kita pandai. Banyak itu kita ini. Kasihan kali lah Pak nengok tuh sana yang 5 rumah dari rumah kita ini. Setiap kali itu tengok anaknya, kita ada yang beres pakaiannya katanya. Tapi tak mau dia menyantuni itu, bohong namanya. Ini yang duluan nanti dihajar malaikat di kubur itu. Kau kasihan belum tahu kau bilang, tapi tak pernah kau mengeluarkan ini. Nah ini untuk kau, kasihanlah kau ini, kata malaikat itu. Dah dihajar dia. Kalau sekedar kasihan Bapak, itu tak ada guna itu. Aku dulu macam ini, jelaskan dulu. Tapi hari ini enggak ada uangnya ini. Aku tinggal di masjid itu cuma 1 kali gara-gara makan nasi kecuali, tapi tak pernah dikelilingi staf yang gajinya 6 juta, 7 juta, 8 juta, 12 juta. Tak ada yang mau makan nasi bungkus, nangis semua. Pagi aku makan nasi, malam aku makan indomie. Setiap malam, setiap gajian aku bulanan dikasih orang itu, boleh lagi indomie itu 1 karton. 40 isinya itu, 40. Dan ini kubayangkan 1 hari. Yang 1 lagi kalau yang 10 lagi datang itu udah kasih. Sakit memang kalau kita miskin, tak ada yang mau beli. Wajar kata Rasulullah, tak mencium surga orang yang tidurnya nyenyak itu.
Banyak sering Pak Abu jadi itu dulu. Tak tahu anak bangsa Muslim. Tapi tinggal di masjid banyak kompleknya. Iya, tapi kompleknya kurang open. Nanti dapat orang berkumpul. Ini tapi aku yakin kalau hari ini banyak kirimannya dari kampung, aku tidak ada. Oh, aku lumayan dari kampung, Pak dari bapak tadi. Itu yang pertama kata Rasulullah SAW. Tugas bagi semua. Yang kedua, kata Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Auf, jangan putuskan hubungan silaturahmi dengan saudara kandung atau saudara seiman. Inilah halal menghalalkan sudah halal. Jangan putuskan hubungan dengan saudara kandung dan saudara seiman. Jangan bawa gengsi. Enggak ada orang yang gengsi itu masuk ke surga, enggak ada. Karena gengsi itu adalah sifat Allah. Sombong itu adalah sifat Allah. Jangan sombong. Apa masalahnya Ustaz? Masalahnya takkan bisa kita masuk surga kalau kita dendam sama orang. Takkan bisa amal kita yang banyak ini hablum minallah bagus wa hablum minan nas bagus, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sujud ibu di sini bermalam-malam, iktikaf kita di sini luar biasa, sholat kita aktif, apapun kita kerjakan dan semua orang mengupat kepada kita, jangan harap kita masuk surga. Jangan harap kita masuk surga. Nganggu-nganggu Bapak itu. Ada yang kalau di sini? Ada. Kau tahu Ustaz? Aku pun di tempat aku pengurusnya masjid. Ada tuh yang baru kalau masjid ini. Heran aku nengok. Heran aku nengok. Tapi ingat, tujuan kita adalah surga. Udah amal kita cetek amal kita. Cetek namanya bahasa Indonesia, bahasa Medan. Udah amal kita Pak sedikit, yang sedikit itu pun tak tahu dari terima apa oleh Allah. Jangan lagi kita rusak dengan hal-hal sepele. Jangan lagi kita rusak dengan pergaulan yang tak jelas. Jangan. Ibu tahu ibu, biar masuk surga ibu. Kasih saran, kasih apa saja resep bersama ibu. Ini hal kecil ini contoh kecil dari rumah ini. Kita amalkan begini. Apa yang pertama? Kerjakan sholat 5 waktu. Yang pertama. Kerjakan yang wajib, sholat 5 waktu. Puasa Ramadan, yang wajib aja Bu. Puasa 5 waktu, puasa Ramadan, sholat 5 waktu. Keluarkan zakat, kan begitu. Yang kedua, apa lagi? Jangan keluar rumah tanpa izin suami. Aku alami cembiannya punya rumah ini kan rumah atas warisan ayahku ini. Jangan diatur-aturnya aku, tapi ibu masuk surga. Rumah ibu yang cantik itu kalah ibu dengan rumah di surga itu. Ingat Pak ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, rumah kita ada 2 unit. Yang pertama di surga, yang kedua di neraka. Yang mana mau istiqo? Yang di surga. Istiqo yang di surga itu. Iya Pak. Yang istiqo yang di neraka ini. Semua kita ini disiapkan, manusia alam ini disiapkan 2 rumahnya. Satu di surga, satu di neraka. Kalau orang yang istiqo yang di surga ini yang orang yang minta maaf orang tak diterima, gengsi dia juga minta maaf. Jangan. Karena kita tak takut sama dia. Kita tak takut kalau sudah nanti dihisab, takkan beriringan kita sama dia. Enggak, satu-satu dihisab oleh Allah. Itu kuncinya. Kalau ada orang yang dendam sama aku marah sama orang, takut aku nanti dihisab Allah. Karena aku sama dia takkan berubah itu nanti begitu penghisaban. Takkan dikawalinya aku itu nanti.
Tapi pahala aku diambilnya kalau aku menzalimi dia. Jadi kita stipu lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ini yang paling mudah, Yang ketiga, minta maaflah sama suami ketika ibu mau tidur setiap malam. Kata Ustaz juga itu yang paling payah itu Ustaz katanya. Minta maaf sama suami inilah yang paling payah ini katanya. Jangan pandang payahnya, pandang surganya. Ya kita mau tidur, belum tentu besok aku bisa bangun ayah. Entah aku yang kedua ya besok tak bisa lagi dibangun. Gak ada yang menjamin aku yakin besok. Gak ada. Di sini aku minta maaf sama ayah. Berpikir 2 kali. Berpikir 2 kali. Kalau kita Bapak mau hidup itu, bayangkanlah kita di situ takkan bangun besok. Mesti Bapak mau berzikir. Tapi kalau kita hebat merasa hebat. Aku besok bangunnya itu katanya, merasa hebat. Tapi kalau ibu tak merasa hebat, ibu bayangkan besok ibu sudah dibalut kain kapan, mau itu tidak. Jika engkau ibu yang ada urusan ini, Bapak pun seperti itu Pak. Yang duluan itu minta maaf itu yang lebih mulia. Yang duluan minta maaf itu yang lebih mulia. Itu adalah rumah tangga. Kalau ibu itu lupa, Bapak minta maaf sama. Kalau itu sudah kita biasakan maka mudah kita memaafkan orang lain. Yang mengundang bencana itu kepada diri kita ada 3. Yang mengundang bencana itu ibu, yang mengundang musibah itu kepada diri kita dan keluarga kita ada 3. Yang pertama, karena banyak yang usaha kita. Ini dalam kitab Al-Hikam dibaca, kitab Al-Hikam beli di wali sana. Karena di situ dia Al-Hikam itu yang mengundang musibah cobaan itu sama kita, yang mengundang rahmat Allah sama kita yang pertama karena kita banyak dosa. Kalau kita Bapak dapat cobaan, maka istighfar terus. Jangan tanya apa salah saya. Begitu dapat musibah kebiasaan kita, salah saya apa ya? Jangan. Begitu kita dapat cobaan, dapat musibah, maka istighfar terus. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku ini salah. Ya Allah, aku ini banyak dosa. Ya Allah, masalah ini luar biasa beratnya. Ya Allah, Engkau yang mendatangkan masalah, tapi Engkau yang mencabutnya. Engkau yang mencabut masalah ini. Istighfar terus. Kalau ibu dimarahi bapak, istighfar ibu. Jangan istighfar depan bapak, marah dia nanti. Istighfar ibu. Astagfirullah. Begitu juga bapak, kalau bapak dikucilkan oleh keluarga ini, istighfar. Jangan bawa gengsi. Karena istighfar itu Allah naikkan derajat kita. Orang yang sedekil apapun, semarah apapun nengok kita, kalau sudah Allah kasihan kepada kita, maka dipulangkannya, dibalikkannya hati orang itu jadi sepajuk kepada kita. Itu harus kita yakini. Kalau kurang yakin kita kepada Allah, makanya kita tidak kafah mengamalkan itu kesimpulannya. Kalau kita yakin kepada Allah, maka nikmat rasanya mengamalkan perintah Allah itu. Karena diamalkan perintah Allah itu, derajat kita naik di atas dunia dan derajat kita naik di akhirat. Kalau kita tidak mau beramal dengan bagus, Pak, makanya kita selalu kiri dalam pandangan orang. Maksud kirinya itu tak diopeni orang kita, sepelekan orang kita, tak mau orang kita, tak mau open orang kepada kita, karena kita tak open kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Jadi kadang-kadang kita ini gara-gara anak sering ditekan sama tetangga. Ya, anak umur 5 tahun, 6 tahun, ini contoh ini. Anak umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun bertengkar, datang mau maksa anakmu nyerang, datang mau maksa ibu nyerang, dua-duanya bodoh itu.
Habis datang oma-oma, ditengok suaminya kalah istrinya, datang pula lah dia, dibelanya pula lah tadi. Setengah jam habis itu boncengan anaknya lagi yang 2 tahun. Kan buruk kita itu. Anak-anak dari buruk, udah boncengan naik sepeda, udah main kuli, udah main lato-lato orang itu. Kita tidak. Berapa bulan kita dendam? Lama. Puncak dendam itu keluar pamer, rumah dijual. Intinya gara-gara anak berdekat, keluar pula pamer, rumah dia dijual. Saking manaknya dengan tetangga dia itu. Tapi kalau orang ingat dengan pesan Rasul tadi, rumah di dunia ini, aku kepingin bersama Rasul, nanti punya rumah di surga. Dimakannya itu gampang ngomongnya, praktek. La uslimu biyawmin qiyamah. Itu ingat surah Al-Qiyamah. Kalau kita merasa kita ini payah kali dengan memakan orang, atau payah kali kita menahan gengsi kita sama orang, atau merasa kita gengsi sama orang, baca surah Al-Qiyamah. Yang pakai arti itu, baca artinya itu. Kiamat itu pasti datang, pasti kiamat itu datang, Pak. Pasti kiamat itu datang. Kalau sudah datang kiamat itu, disitulah kita menyesal semenyesal-nyesal. Kenapa aku dapatkan sama tetangga? Pahalaku cuma 10, jadi ambilnya lagi uang, tinggal apa? Pahalaku yang 10 itu diambil lagi sama suamiku, tinggal lagi dia. Kenapa aku dapatkan? Karena kita tak yakin, bukan tak yakin kita sedang itu datang, tapi kurang percaya kita. Orang yang betul yakin hatinya, bulat hatinya, dia akan berdiri ihdinas sirat, dia akan berdiri maliki yaumiddin. Di hari penghabisan cuma Allah raja di situ yang kita baca-baca di kiai. Maliki yaumiddin raja di penghabisan itu, raja di hari akhirat. Di situ kita bayangkan kita berbaris di akhirat. Orang yakin itu takkan mau dia berdendam sama orang, takkan mau dia tak minta maaf sama orang, takkan mau dia, karena di hari akhirat itu semua orang menuntut, karena semua orang menuntut itu kekurangan pahala, semua orang menuntut kita. Maka orang yang yakin dengan akhirat itu pasti akan datang, maka maksiat akan terhindar, akan pelan-pelan dikurangi kejahatannya, karena dia yakin akhirat itu akan datang. Kalau akhirat itu Bapak Ibu, di situ tidak berbaris, dan di situlah kita ditimbang, dan di hadapan kita ada sirat, di hadapan kita ada surga dan neraka, maka semangatlah kita untuk beramal itu. Tapi kalau kita tidak memikirkan akhirat itu, maka malaslah kita untuk beramal itu. Maka halal itu silaturahmi itu ini pembukaan pertama. Yang pertama, bahwasanya jangan kita anggap diri kita ini merasa hebat. Jangan kita mau amal kita ditahan oleh orang lain. Jangan kita mau bahwa amal kita itu digantung oleh Allah, karena hubungan kita tak baik sama orang. Maka mulai saat ini camkanlah dalam hati kita, Pak. Yang pertama itu, kita ini harus bisa mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan sempat kita berhubungan dengan orang, karena hubungan dengan orang amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hidup di dunia ini adalah hanya untuk mengumpulkan ibadah, belanja kita pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki hubungan dengan Allah itu, maka hapuskan semua kesalahan di hati kita, jumpai orang, karena kita semua ini pasti akan mati dan pasti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini itu kita tanamkan dalam hati kita, maka dapatlah kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah dia. Maka Rasulullah SAW mengaminkan doa malaikat Jibril. Ya Rabb, kata malaikat Jibril, jangan terima amal ibadah puasa
umat Nabi Muhammad yang dia tidak memperbaiki hubungan dengan tetangga dan keluarga. Apakah itu yang kita mau? Tidak. Yang kita mau semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini yang masih tergantung menjadi motivasi kepada diri saya dan kepada kita semua ibu, agar kita ini selalu mementingkan perintah Allah daripada mementingkan apa ego dalam diri kita masing-masing. Apapun yang saya bicarakan ini Bapak Ibu, kalau ada yang mengandung dosa di sini, tolonglah saya, maafkan saya dan minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ada yang mengandung amal, mari kita sama-sama amalkan. Saya berusaha akan terus memperbaiki diri terus. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.